Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dan rekan saya dapat menyelesaikan tugas evaluasi pembelajaran dengan tepat waktu. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah tunduk dan patuh pada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Azin Taufik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan uji validitas dan reliabilitas yang kami ujikan kembali kepada anak SMP dari skripsi kakak tingkat kami, yaitu Meliana Pertiwi pada tahun 2024 dengan judul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Sistem Persamaan Linear dua Variabel berdasarkan teori Newman, studi perbedaan gender. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Dwi Angelika Kusnandar Putri selaku moderator dan juga presentator. Kemudian rekan saya ada Nisa Zainah Khotimah dan Tias Nur Siti Fatimah selaku presentator. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kajian teori, di mana kajian teori itu ada analisis kesalahan siswa. Analisis kesalahan adalah upaya guru untuk mengidentifikasi kekeliruan siswa saat mengerjakan soal. Dengan melakukan analisis ini, guru bisa mengetahui di mana letak kesalahan siswa dan apa faktor penyebabnya. Apakah karena kurang pemahaman konsep atau salah dalam menghitung. Melalui kegiatan ini, guru dapat mencari solusi yang tepat agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Dalam penelitian ini, kesalahan yang dialami siswa akan ditinjau menggunakan teori Newman. Teori ini sangat efektif untuk mendiagnosis kesalahan siswa, khususnya dalam mengerjakan soal cerita. Newman membagi proses pengerjaan soal ke dalam 5 tahap utama, yaitu kemampuan membaca soal, memahami maksud pertanyaan, mengubah soal menjadi bentuk matematika atau transformasi, ketepatan dalam menghitung atau keterampilan proses. Yang kelima yaitu kemampuan menuliskan kesimpulan akhir dengan benar. Kesalahan siswa seringkali terjadi secara berurutan, misalnya jika siswa salah dalam tahap transformasi atau mengubah soal ke rumus, maka tahap perhitungan dan penarikan kesimpulannya juga akan salah. Oleh karena itu, penggunaan teori Newman ini membantu kita melihat secara detail pada tahap mana siswa mulai mengalami hambatan sehingga perbaikan yang harus diberikan bisa lebih tepat sasaran, terutama pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Baik, yang selanjutnya terkait dengan faktor-faktor kesalahan, di mana kesalahan siswa dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal bisa meliputi kondisi fisik dan psikologis siswa seperti minat, motivasi, serta kemampuan kognitif atau intelektual. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Gabungan faktor ini menentukan sejauh mana siswa mampu menguasai objek matematika, khususnya dalam memahami soal cerita. Ditinjau dari teori Newman, kesalahan terjadi karena siswa kurang tepat memaknai kalimat soal atau reading, gagal memahami maksud pertanyaan atau comprehension, serta keliru dalam membuat model matematika atau transformation. Akibatnya, terjadi kesalahan pada proses perhitungan atau proses skill dan ketidakmampuan menuliskan kesimpulan akhir yang benar atau encoding. Memahami penyebab ini membantu guru memberikan solusi yang tepat untuk meminimalisir kesalahan pada siswa. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kisi-kisi soal. Untuk mata pelajarannya
jawabannya tentu saja untuk mata pelajaran matematika tingkat pendidikannya SMP atau MTS sederajat. Untuk kelasnya itu kelas 8 semester genap. Pokok bahasanya sistem persamaan linear 2 variabel. Alokasi waktunya 60 menit. Untuk kompetensi dasar pada soal nomor 1 dan nomor 2 yaitu menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk indikator soal nomor 1 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi. Tingkat kognitif yaitu pada C5 dan bentuk soalnya bentuk uraian. Untuk indikator soal nomor kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode gabungan yaitu metode substitusi dan juga metode eliminasi. Untuk tingkat kognitif yaitu C5 dan bentuk soalnya bentuk uraian. Untuk kompetensi dasar pada soal nomor ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk indikator pada soal nomor ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode substitusi, eliminasi dan juga metode gabungan. Digabungkan antara metode substitusi dan juga eliminasi. Tingkat kognitifnya yaitu C5 dan bentuk soalnya yaitu bentuk uraian, di mana kelompok kami menganalisis ketiga soal tersebut. Sebenarnya ada 4 soal, di mana yang nomor 1 itu soal A dan soal B, dan nomor 2 serta nomor 3 menggunakan teori Newman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Zainah Hotimah. Di sini saya akan memaparkan mengenai soal rubrik penskoran, contoh penilaian salah satu siswa, serta hasil perhitungan uji validitas. Baik, untuk soal di sini terdapat 3 soal mengenai materi sistem persamaan linear 2 variabel yang telah disesuaikan dengan kisi-kisi yang sebelumnya. Namun di sini kami membagi soal nomor 1 menjadi 2, yaitu soal 1A dan 1B dalam penskoran. Selanjutnya, untuk rubrik penskoran indikator kesalahan siswa, di sini ada 5 tahap kesalahan berdasarkan teori Newman, yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, serta kesalahan menarik kesimpulan, dengan indikator sebagai berikut. Lalu untuk contoh penilaian salah satu siswa, di sini saya mengambil contoh siswa dengan inisial SDH. Pada soal nomor 1A, saya memberikan poin pada kesalahan memahami itu 1 karena siswa menuliskan apa yang diketahui atau ditanyakan sesuai permintaan soal. Lalu untuk kesalahan transformasi, saya memberikan poin 2 karena siswa dapat menuliskan model matematika atau metode penyelesaian soal dengan tepat. Untuk keterampilan proses, saya memberikan poin 3 karena siswa dapat melakukan perhitungan dan dapat menentukan hasil akhir dengan tepat sesuai dengan permintaan soal. Untuk tahap terakhir yaitu kesalahan menarik kesimpulan, saya memberikan poin 0 karena siswa tidak menuliskan kesimpulan jawaban akhir dari soal walaupun hasil pengerjaan siswa tersebut bernilai benar. Lalu untuk kesalahan membaca, karena jawabannya benar meskipun siswa tidak menuliskan kesimpulan di akhir, saya memberikan poin 3 karena siswa mampu membaca soal dan menggunakan arti kata yang diminta sesuai permintaan soal. Selanjutnya, untuk hasil perhitungan validitas, jadi uji validitas ini untuk mengukur seberapa valid soal yang digunakan untuk mengukur hal yang ingin kita ukur. Untuk soal hasil perhitungan validitas soal nomor 1A yaitu sebagai berikut. Dan hasilnya 0,67729621 termasuk ke dalam kategori tinggi. Berarti soal ini dapat digunakan untuk tes ini. Lalu soal 1B, hasilnya itu 0,944911118 termasuk kategori sangat tinggi. Lalu untuk soal nomor 2, hasil akhirnya 0,1109 sekian termasuk ke dalam kategori sangat rendah.
Soal nomor 3, hasilnya 0,71142 sekian, termasuk ke dalam kategori tinggi. Sekian dari saya. Baik, saya Teh Suti Fatimah, izinkan saya untuk memaparkan hasil uji reliabilitas dari kelompok kami setelah melakukan sebuah tes. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Apa sih uji reliabilitas itu? Uji reliabilitas adalah metode statistik untuk mengukur konsistensi dan keandalan suatu alat ukur seperti kuesioner atau tes dalam menghasilkan hasil yang relatif sama jika diukur berulang pada subjek yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah mengukur konsistensi daripada soal meskipun diujikan dalam waktu yang berbeda, maka hasilnya itu akan tetap sama. Reliable kah atau tidak? Mari kita lihat tes yang kita telah lakukan. Pada tes yang telah kita lakukan, kita sudah menemukan hasil dari uji reliabilitasnya. Sebelum kita mulai, uji reliabilitas itu bisa terjadi dua cara. Yang pertama itu untuk mencari populasinya atau untuk mencari sampelnya. Kalau misalnya untuk mencari populasi itu jumlah orang yang kita berikan soal itu tidak dikurangi 1, sedangkan untuk mencari varian sampelnya nanti kita kurangi 1. Di sini reliabilitasnya telah kita temukan. Uji reliabilitas itu memiliki rumus. Yang pertama, R sama dengan K, di mana K adalah banyaknya butir pertanyaan. Di sini kita memiliki 4 butir pertanyaan, 1A, 1B, nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, K dibagi K dikurangi 1 dikali 1 dikurangi jumlah varians butir dibagi varians total. Nah, untuk kita menemukan hasil dari uji reliabilitas, tentunya kita harus menemukan hasil-hasil dari varians-varians daripada butir-butir soalnya. Nah, yang pertama, uji varians ini sudah tertera ya di layar. Ada rumus uji varians butir dan juga ada uji varians total. Nah, untuk soal yang 1A, di sini langsung saja kepada hasil. Di sigma x kuadrat kita dapatkan 532 dikurangi sigma x dikuadratkan, yaitu 3136 dibagi 6 per 6. Maka hasilnya 532 dikurangi 522,66 dibagi 6. Hasilnya 9,34 dibagi 6, yaitu 1,5566. Itu hasil dari varians butir soal nomor 1A. Kemudian untuk butir soal varians butir soal 1B, kita langsung saja ke hasil. 544 untuk sigma x kuadrat dikurangi 2704 untuk sigma x dikuadratkan dibagi 6 per 6. Maka hasilnya itu 544 dikurangi 450,66 dibagi 6 menghasilkan 93,34 per 6. Hasilnya 15,5566. Itu untuk varians butir soal nomor 1B. Kemudian untuk varians butir soal nomor 2, untuk sigma x kuadratnya kita dapat 591 dikurangi 3481 untuk sigma x dikuadratkannya dibagi 6, kemudian dibagi lagi 6 menghasilkan 591 dikurangi 580,16 per 6, maka 10,84 per 6 menjadi hasilnya, hasil akhir variansnya yaitu 1,8066. Ini untuk varians butir soal nomor 2. Kemudian untuk varians butir nomor 3, di sigma x kuadratnya 275 dikurangi 1369 untuk sigma x dikuadratkan per 6 dibagi 6, maka hasilnya 275 dikurangi 228,16 dibagi 6, 46,84 per 6 menghasilkan 7,8066. Itu varians butir soal nomor 3. Karena kita sudah menemukan semua varians daripada butir soal, kita lanjutkan kepada varians total. Nah, varians total ini syaratnya harus diketahui semua varians butir soalnya. Nah, karena di sini ada total ya, maka sigma
yang digunakan bukan sigma X, maka sigma Y karena sudah keseluruhan gitu. Di sini sigma Y kuadratnya kita dapatkan 7.206 dikurangi sigma Y dikuadratkannya 41.616 dibagi 6 dibagi lagi 6 menghasilkan 7.206 dikurangi 6.936 dibagi 6 hasilkannya 270/6 maka menghasilkan 45. Sekarang kita langsung uji kepada uji reabilitasnya kan karena kita sudah menemukan varians butir soal dan juga varians totalnya. Nah, di sini K-nya itu 4. Maksudnya K di sini kan yang tadi butir soalnya 4 maksudnya K dibagi K min 1 dikali 1 dikurangi sigma dari varians butir dibagi varians totalnya. Kita langsung 4/3 dikali 1 dikurangi 0,59392 maka hasilnya 1,3333 dikali 0,40608 menghasilkan 0,54144. Maka sekarang kita lihat kepada rentang atau karakteristik dari hasil uji reabilitas. Apakah soal yang diujikan itu reliable ataukah tidak. Nah, di sini kita dapatkan 0,54 itu berada dalam rentang 0,40 sampai 0,59 yang menyatakan bahwa ini cukup atau sedang, maksudnya cukup reliable. Nah, selanjutnya di sini kita masih mencari tentang variansnya, tetapi ada yang berbeda. Untuk N ataupun jumlah orang yang diujikan ini dikurangi 1 karena ini untuk sampel. Yang tadi saya jelaskan itu untuk populasi. Untuk hasil akhir nanti akan sama, cuman memang pada penjumlahan dari varian soal butir ataupun totalnya itu ada yang berbeda sedikit meskipun nanti pada kesimpulannya itu tetap sama. Kita lihat di sini untuk varians butir soal nomor 1 hasilnya itu 1,868 karena N-nya menjadi 5. Katanya 6 dikurangi 1, 5, 1,868. Varians butir 2-nya langsung saja kita sebutkan karena caranya itu tetap sama. Hanya saja yang tadi dikurangi 1, 18,668. Kemudian varians butir soal nomor 2 itu 2,168. Varians nomor 3 9,368. Varians totalnya menjadi 54. Nah, sekarang kita masukkan kepada uji reabilitas. Nah, yang dibedakan di sini adalah jumlah varians total dan juga jumlah varians per butirnya itu sama. Di sini menjadi 32,072 dibagi 54 menghasilkan 0,59392. Maka hasil akhirnya 1,33 dikali 0,40608 sama dengan 0,54144. Kesimpulannya sama, yaitu cukup ataupun sedang untuk reabilitasnya. Kemudian selanjutnya kita akan buktikan dengan Excel, dengan perhitungan Excel. Yang tadi kan kita manual, sekarang Excel. Di sini telah tertera nama, jumlah hasil daripada tesnya sudah dicantumkan di situ. Jumlah nilai dari 1A yaitu 56, 1B 52, soal 2 59, soal 3 37 dan juga sigma Y-nya 204. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.